Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Satrio Muzaki dengan NIM 912025051. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Balikpapan dengan jurusan Teknik Mesin Prodi Alat Berat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem kelistrikan AC seperti pada gambar yang tertera. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu, yaitu adalah dengan menyalakan kontak switch atau kunci kontak, yang dimana itu diputar ke posisi on terlebih dahulu atau diaktifkan. Jadi setelah kontak switchnya itu diaktifkan, maka arus listrik dari aki itu akan mulai mengalir ke rangkaian AC. Nah, jadi aki ini akan menjadi sumber tenaga utamanya dan arus masuk ke jalur AC dan motor blower. Oke, langkah selanjutnya itu adalah saklar pada blower itu diaktifkan sehingga motor blower akan berputar. Fungsi dari blower ini yaitu untuk meniupkan udara melalui evaporator AC. Dan jika blower tidak hidup, maka AC tidak akan bekerja karena tidak ada aliran udara. Lalu arus dari blower ini itu akan melewati beberapa tahap. Yang pertama itu adalah LPS atau bisa disebut juga sebagai low pressure switch. Jadi LPS ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan refrigeran rendah, dan jika tekanan freon terlalu rendah, maka saklar akan memutus arus untuk melindungi sistem AC. Lalu setelah LPS, maka arus akan terus melewati sehingga sampai ke yang namanya HPS atau high pressure switch. Jadi HPS ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan refrigeran yang terlalu tinggi. Bila tekanan berlebih, maka HPS akan memutus arus agar kompresor tidak rusak. Lalu setelah dari HPS, maka arus akan melewati yang namanya TS atau thermostat switch. Jadi thermostat switch ini akan mengatur suhu evaporator. Jika suhu terlalu dingin, maka thermostat akan memutus arus sementara agar evaporator tidak membeku. Dan jika suhu naik kembali, maka arus akan disambung kembali. Lalu untuk langkah selanjutnya masuk ke bagian relay motor fan. Jadi arus pada motor fan akan masuk ke kumparan relay melalui terminal 85 dan juga 86 seperti pada gambar yang tertera ini, sehingga relay bekerja dan menghubungkan terminal 30 dan juga 87. Hal tersebut mengakibatkan arus mengalir ke motor fan. Setelah arus mengalir ke motor fan, maka motor fan akan menyala untuk mendinginkan kondensor. Kipas pada kondensor akan membantu membuang panas refrigeran agar proses pendinginan AC lebih maksimal. Setelah itu, arus juga akan mengaktifkan yang namanya relay magnetic clutch, sehingga kontak relay akan terhubung dan arus menuju magnetic clutch pada kompresor. Setelah itu, magnetic clutch akan menarik kulai kompresor sehingga kompresor ikut berputar bersama mesin. Lalu setelah kompresor itu berputar, kompresor akan mulai memompa refrigeran ke seluruh sistem AC. Salah satunya itu seperti kondensor, expansion valve, dan juga evaporator. Setelah itu, blower akan meniup udara melewati evaporator sehingga udara dingin masuk ke kendaraan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.